Aksi heroik ditampilkan tim pasukan pengibar bendera Kecamatan Larangan, Tangerang, Banten. Lapangan upacara yang dipenuhi genangan air tak menghentikan semangat mereka untuk menampilkan upaya terbaik mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan kemerdekaan ke-77 tahun Republik Indonesia. Meski seragam putih bersih mereka harus bercampur lumpur dan kotoran serta basah kuyup, mereka tetap menjalankan tugas dengan baik. Aksi ini pun menuai pujian warganet. Semangat yang sama ditunjukkan peserta lomba 17 Agustus ini. Sempat mengagetkan warga karena jatuh pingsan, ternyata ini adalah bagian dari penampilan peserta lomba gerak jalan. Dengan kompak mereka beraksi dengan koreografi yang unik dan berhasil membuat warga terhibur. Semangat menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia terpancar dari aksi para peserta lomba gerak jalan ini. Dengan dandanan kompak dan koreografi unik, peserta gerak jalan ini antusias tampil menyemarakan lomba menyambut peringatan 17 Agustus. Aksi kocak ini sukses menarik perhatian netizen dengan komen-komen lucu. Tak mau kalah, para peserta lomba gerak jalan 17-an ini juga antusias menyambut hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Dengan dandanan unik layaknya tokoh kartun Shaun the Sheep, mereka tampil dan menghibur warga. Aksi lucu mereka juga sukses menarik perhatian warganet hingga viral di media sosial. Semangat yang sama juga ditunjukkan peserta lomba balap karung ini. Alih-alih melompat, peserta berseragam ini justru berlari dengan karungnya. Meski berkali-kali terjungkal, ia tetap bersemangat menyelesaikan lomba. Aksi kocak peserta ini sukses memancing komentar lucu warganet. Nah, kalau yang satu ini tidak untuk dicontoh ya. Karena ingin membantu sang cucu dalam lomba makan kerupuk, nenek ini tak sabar dan berusaha menyuapi cucunya yang tengah mengikuti lomba. Aksi tak terduga ini sukses mengejutkan semua peserta dan memantik reaksi lucu dari netizen. Yang tak kalah seru, lomba yang digelar di sebuah sekolah ini diikuti siswa yang masih anak-anak. Entah karena apa, salah satu anak peserta lomba dengan antusias berusaha menyuapi ibunya dengan roti. Saking antusiasnya, usaha anak ini menjadi seolah penuh emosi. Aksi lucu bocah ini pun viral dan sukses menuai komentar netizen. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Syafa Ati Suryo. Ya pemirsa, seru ya Farel menggoyang para hadirin saat upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia tadi pagi dengan tembangnya Ojo Dibandingke. Sementara itu upacara penurunan bendera sore ini di Istana Merdeka Jakarta berlangsung hikmat. Tim Paskibraka Pancasila Sakti mengawal upacara penurunan bendera pusaka dengan sempurna.
Presiden Joko Widodo selaku inspektur memimpin upacara penurunan bendera pusaka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Merdeka, Jakarta. Kolonel Penerbang Agni Prayogo bertindak sebagai komandan upacara. Agni Prayogo merupakan komandan Wing 4 Lanut Atang Sanjaya Bogor, Jawa Barat. Sedangkan upacara penurunan bendera pusaka dikawal oleh tim Paskibraka Pancasila Sakti yang berjumlah 34 orang. 3 anggota Paskibraka yang bertugas antara lain, pembawa bendera adalah Ayumi Putri Sasaki dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian Arnold Steven Sinaga sebagai penurun bendera, Isra Marcel Arifin sebagai pembentang bendera, dan Muhammad Rajwa Al-Farizi sebagai pengerek bendera. Tim ini dikomandani oleh AKP Yaumil Handityo yang sehari-hari bertugas sebagai Pasiops Batalion C Resemen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri. Upacara penurunan bendera merah putih ini juga dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para tamu negara, serta tamu undangan lainnya. Sedangkan bertindak sebagai perwira upacara adalah Brigjen TNI Novi Helmi Prasetya. Upacara penurunan bendera merah putih di halaman Istana Merdeka Jakarta berlangsung hikmat dan lancar. Ya, betul sekali. Pastinya ini sangat membahagiakan. Nuansa kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Merdeka Jakarta sangat terasa setelah badai pandemi COVID-19 mereda. Ignatius kawat pintu Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Selasa pagi. Masyarakat juga dapat kembali menyaksikan upacara secara langsung. Sebelum upacara dimulai, digelar kirap budaya yang membawa duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih serta naskah teks proklamasi. Kemudian upacara pun dimulai dengan 17 kali tembakan meriam serta bunyi sirine. Tim pasukan pengibar bendera merah putih bernama Indonesia Tangguh terdiri dari 68 siswa-siswa SMA dari seluruh provinsi di Indonesia. Upacara pun berlangsung hikmat. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Upacara ini juga dihadiri Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tamu negara, serta sejumlah tokoh agama. Ya, dalam upacara pagi tadi pemirsa, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat asal Buton, Sulawesi Tenggara. Baju dolomani yang dipakai Presiden merupakan hasil karya penjahit lokal Kota Bau-Bau. Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat daerah dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini, Presiden mengenakan baju dolomani, yakni baju adat Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Ini baju dari Buton, Sulawesi Tenggara. Apa maknanya Pak? Kenapa pilihnya Pak? Ini baju dolomani dari Buton. Maknanya apa Pak? Maknanya dicari ke Buton. Baju dolomani yang dikenakan Presiden ternyata dibuat oleh seorang penjahit lokal di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Hussein, perancang sekaligus penjahit baju adat ini, tak menyangka hasil karyanya dipakai oleh Presiden. Hussein mengaku hanya membutuhkan waktu 2 hari setelah menerima pesanan dari pihak istana untuk menyelesaikan pakaian adat ini. Perasaannya alhamdulillah, karena saya bisa mengerjakan pakaian untuk RI1. Tidak nyangka begitu? Saya tidak nyangka sama sekali. Karena kalau kita pikir apa yang kurang di Jawa ya kalau kita pesan di sana. Tapi alhamdulillah bisa juga sampai ke sini. Presiden Joko Widodo kerap mengenakan pakaian adat setiap perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden pernah mengenakan pakaian adat Tanah Bubu, Kalimantan Selatan
pakaian adat Aceh, hingga baju adat kelungkung dari Provinsi Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, aksi Flypass Alutsista Udara TNI dan Polri menjadi salah satu atraksi utama yang dinantikan para peserta upacara di Istana Merdeka. Pesawat tempur F-16 melintas gagah disusul formasi helikopter yang membawa bendera merah putih raksasa. Ibu kota akan diperindah oleh deruan hangat Garuda Flight. Peserta upacara di Istana Merdeka mendapat suguhan istimewa dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 tahun Republik Indonesia. Usai pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka, 14 pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara melakukan flypass. Ke-14 pesawat membentuk formasi 77 sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Formasi pesawat tempur ini dipimpin Flight Leader Mayor Penerbang Bambang Aulia. Komandan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin, ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kami, Alat-alat Angkatan Udara, di bawah biru langit Ibu Kota, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Wana Bangsa Merdeka. Tidak hanya pesawat tempur, flypass juga dilakukan formasi helikopter milik TNI dan Polri dengan tajuk Nusantara Flight. Helikopter yang dilibatkan berasal dari satuan milik TNI dan Polri yang menunjukkan sinergitas antara Polri dan TNI. Saat melakukan flypass, helikopter Super Puma membawa bendera merah putih raksasa berbobot 1,3 ton dengan ukuran 20 kali 30 meter. Atraksi Alutsista Udara TNI dan Polri ini sukses menghibur peserta upacara yang hadir di Istana Merdeka. Ya, hari ini seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Berbagai upacara bendera unik digelar, mulai dari upacara di dasar laut hingga pengibaran bendera di pulau terluar Indonesia. Penyelam di Situ Bondo, Jawa Timur menggelar upacara bendera dari dasar laut Pantai Pasir Putih, Kecamatan Bungatan. Para penyelam mengenakan pakaian adat, seragam dinas harian seperti seragam TNI Polri dan pegawai negeri sipil hingga seragam batik. Prosesi pengibaran bendera merah putih juga melibatkan petugas Paskibra. Warga yang berada di atas perahu juga dengan khidmat mengikuti upacara bendera. Para petani di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa di lereng Gunung Merbabu. Bendera raksasa ini diarak warga berkeliling kampung. Setelah diarak, bendera kemudian dibentangkan di ladang warga. Saat dibentangkan, warga berderet sambil memberi hormat kepada bendera. Lima 15 peserta upacara pingsan saat mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Blora, Jawa Tengah. Sejumlah peserta harus ditandu untuk mendapat perawatan. Bahkan satu peserta harus mendapat bantuan oksigen karena mengalami gangguan pernafasan. Sang Saka Merah Putih berkibar di 3 pulau terluar Indonesia di Kabupaten Kepulauan Anambas. Para personel polisi yang mengibarkan bendera menggunakan perahu karet untuk mengibarkan bendera merah putih di ketiga pulau terluar ini. Gelombang tinggi tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Ikut bergoyang di istana, Kapolri tidak lepas dari beban kasus Sambo yang masih menjadi sorotan. Selengkapnya kami ulas usai jeda, tetaplah bersama kami.